Oke, kali ini gue bakal update konten tentang High and Load Wars X Cross. Dari mulai teori sampai info-info yang menarik. Gue bakal mulai dari teori tentang Ryo Suzaki. Teori gue, Ryo Suzaki ini adalah budak dari Kohei Amagai. Sorry banget, maksud budak di sini adalah pelayannya Kohei Amagai. Biasanya kan orang-orang kaya ataupun anak-anak Yakuza punya pelayannya sendiri, yang berjumlah 1 orang. Tugas dia adalah melindungi tuannya dan melayani tuannya. Mungkin ini udah jadi tradisi bagi orang-orang kelas atas. Gua ambil contoh dari anime Kaguya-sama. Di sini Shinomiya punya pelayannya, yaitu Hayasaka Ai. Hayasaka punya kemampuan bela diri, mata-mata, dan dalam penyamaran. Yang pastinya pelayannya ini bakal ngelayanin tuannya. Di sini tuannya Hayasaka adalah Shinomiya. Dan di film High and Load Wars X Cross nanti, mungkin tuannya Ryo Suzaki adalah Kohei Amagai. Yang bisa jadi ayahnya Ryo ini adalah anggota dari klannya keluarga Kohei. Yang jika memang ayahnya Kohei adalah petinggi Yakuza, bisa jadi ayahnya Ryo adalah bawahannya. Yang spesiali bakal menjadi pelayannya keluarga Kohei. Biasanya yang seperti ini bakal turun-temurun, dari generasi ke generasi, dari bapak ke anak, dari anak ke cucu. Ini hanya sekedar teori belaka, dan ini cuma isi kepala gua. Jadi gua tuangkan dalam bentuk video aja, biar gampang dicerna. Teori selanjutnya adalah tentang kemana Ebara di saat perang besar antara aliansi Sennomon dan Kamasaka melawan Oya dan Hosen, serta ada Suzuran yang nonton. Teori gua yang pertama, Todoroki langsung nyamperin ke sekolah Ebara. Kalau berdasar kepada deskripsi karakter Fujin, Fujin ini kenal dengan Todoroki. Makanya pas tahu Suji dan Shiba dihajar oleh Ebara, Todoroki langsung tahu pelakunya dan mencarinya sampai ke tempat mereka. Di sini kalau kalian lihat tempat nongkrong Sameoka, Fujin, dan Raijin. Di belakangnya ada tulisan Scrap Kazami. Yang bisa jadi ini adalah bengkel milik keluarganya si Fujin. Fujin ini kan kalau nggak salah namanya adalah Kazami. Nah, karena Todoroki kenal dengan Fujin, bisa jadi dia langsung nyamperin ke tempat keluarganya Fujin yang berada di Scrap Kazami. Di sini Raijin, Fujin, dan Sameoka lagi nongkrong dan berdiskusi. Yang bisa jadi nyambung dengan scene ini. Ya, scene yang sebelumnya gua kira Todoroki bertemu dengan Saboten. Tapi gua rasa di sini Todoroki bakal ketemu dengan Fujin, Raijin, dan Sameoka. Lalu kenapa Todoroki nggak bonyok saat melawan mereka bertiga? Teori yang pertama adalah Todoroki di sini mengamuk. Dia benar-benar kesal dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Yang bisa jadi Todoroki bakal dengan mudah ngalahin mereka bertiga dengan sangat marah. Namanya orang marah biasanya energinya bakal 2 kali lipat lebih besar, bahkan lebih. Maka dari itu di saat perang besar Todoroki nggak bonyok. Teori kedua gua soal Ebara adalah Ebara bakal civil war antara Sameoka dengan Fujin dan Raijin. Fujin punya tujuan buat ngehajar Oyako. Dia ngincer Todoroki, orang yang dia kenal. Dan Raijin ini orangnya yang marah-marah banget. Dia seneng banget ribut. Pokoknya senggol dikit nih orang bakal marah, bakal ngamuk. Lu bakal dibentak. Sedangkan Sameoka ini orangnya tenang, cool, pemikir. Kepribadian mereka bertiga ini ngelengkapin sekolah Ebara banget. Mungkin aja Fujin dan Raijin punya rencana sendiri, tapi Sameoka nolak. Ya memang mungkin Sameoka pikir rencana itu nggak bakal berhasil. Atau mungkin ada perbedaan pemikiran antara Sameoka dengan Fujin dan Raijin. Maka dari itu akhirnya mereka saling bentrok. Dan karena mereka bertiga bonyok, nggak ada petinggi yang mimpin Ebara untuk gabung lagi sama aliansi. Maka dari itu seluruh anak-anak Ebara maupun pasukan, bahkan petingginya ataupun pemimpinnya, nggak ada di perang besar antara Oyako Hosen melawan aliansi Sankorengo. Dan ada teori yang ketiga, yang bagi gue pribadi sendiri ini kurang serk, yaitu Ebara dikalahkan oleh Suzuran. Yang gue tahu Suzuran gak bakalan berantem kalau nggak disenggol. Kalau aliansi nggak nyerang Suzuran, ya ngapain berantem? Gue tetap berpegang kepada teori lama gue, yaitu Suzuran datang ke peperangan hanya untuk nonton. Mereka bakal nonton puncak perang antara Sennomon, Kamasaka melawan Oya dan Hosen. Di puncaknya ada Fujio melawan Ryo Suzaki. Sebenarnya ini flashback banget saat Boya di kelas 3 melawan Rindaman untuk terakhir kalinya. Mereka ditonton oleh si Bulldog, anak-anak Suzuran, Hosen, dan lain-lain deh. Pokoknya rame banget ya nonton. Dan dalam duel Fujio melawan Ryo Suzaki, dia ditonton oleh petinggi-petinggi Suzuran, faksinya Lao. Ditonton oleh anak-anak Hosen, Ozawa Hitoshi. Ditonton oleh Oyako, dan juga ditonton oleh Kohei Amagai. Makanya gue suka banget kalau pertarungan Fujio melawan Ryo ditonton oleh mereka kayak gini. Kayak flashback banget gitu, ke Boya lawan Rindaman. Yang pukulannya si Boya meleset waktu kenain Rindaman. Dan akhirnya si Boya malah tumbang oleh Rindaman. Bye.